tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidina wal faizin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami muliakan seluruh kaum muslimin yang ada di Nusantara ini, bersyukur kita kepada Allah, kita sudah hampir di penghujung bulan Ramadan. Itu artinya perayaan Idul Fitri yang kita awali dengan melakukan ibadah, insya Allah sebentar lagi akan kita alami. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang pertama yang harus kita pahami adalah sholat Idul Fitri merupakan salah satu sholat sunnah yang memang dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Oleh karena itu, walaupun saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan munculnya virus corona, kita tidak boleh berhenti hanya sampai di situ. Walaupun kita tidak bisa menunaikannya di tempat di mana kita biasa melakukan, yaitu di masjid atau mungkin di lapangan, pada tahun ini bisa kita lakukan di rumah bersama keluarga, bersama istri kita, bersama anak-anak kita. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang merupakan mazhab yang mayoritas dianut oleh kaum muslimin di Indonesia, ketika sholat itu merupakan sholat sunnah yang memang dianjurkan untuk dilakukan dengan berjamaah, maka disunnahkan untuk memanggil jamaah dengan as-sholatu jami'ah. Biasa yang sering kita dengar, sallu sunnatan li'idil fitri jami'atan rahimakumullah. Hal itu bisa kita lakukan pada saat ini, ya. Oleh karena itu, kalau memang dalam lingkup keluarga kita hal ini bisa dilakukan, tentunya menjadi lebih baik. Kemudian tata cara dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri, sebagaimana biasa dalam mazhab Imam Syafi'i disunnahkan untuk melafalkan niat sebelum takbiratul ihram. Usolli sunnatan Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Baru kemudian kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu kita membaca doa iftitah, ya. Setelah Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selanjutnya kita dianjurkan untuk takbir 7 kali. Allahu Akbar. Di sela-sela takbir, antara takbir yang pertama dengan takbir yang berikutnya, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru kemudian setelah kita takbir yang ketujuh, Allahu akbar,
kita masih tetap dianjurkan untuk membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru kemudian membaca surah Al-Fatihah yang merupakan rukun sholat dengan jahar atau keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita diam sejenak ya, untuk memberikan kesempatan kepada imam mengambil nafas. Baru kemudian kita sama-sama membaca amin. Kemudian bagi imam disunnahkan untuk memberikan jeda waktu ya, sekiranya makmum menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihahnya. Baru kemudian dilanjutkan dengan membaca surah. Satu riwayat mengatakan surah yang terbaik seperti dulu yang pernah dibaca oleh Rasulullah adalah surah Qaf. Namun jikalau kita belum hafal atau memungkinkan di belakang kita banyak makmum yang tidak menutup kemungkinan akan merasa keberatan, ada baiknya kita membaca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a, dan seterusnya ya. Kemudian setelah kita membaca surah, baru kemudian seperti biasa kita ruku, membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dilanjutkan 3 kali ya, kemudian dilanjutkan dengan i'tidal. Kemudian kita membaca doa saat i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dilanjutkan dengan sujud. Kita ketika sujud dianjurkan untuk membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Seperti biasa kita duduk di antara sujud membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu kemudian kita sujud. Setelah kita sujud, kita kemudian berdiri. Berdiri kita sambil takbir. Upayakan mulai kita bergerak dari sujud sampai kita betul-betul dalam posisi berdiri, kita membaca takbir. Sehingga tidak ada masalah ketika dipanjangkan. Bahkan itu sangat dianjurkan. Allahu Akbar, tak ada masalah. Baru kemudian kita membaca tasbih lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita takbir kembali. Allahu Akbar. Sebanyak 5 kali. Setelah 5 kali, kemudian kita membaca ta'awudz. Dilanjutkan dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Ya, setelah membaca surah Al-Fatihah, kita sama-sama membaca amin. Selanjutnya, bagi imam dianjurkan untuk membaca surah Iqtarabatis Sa'ah. Namun sekilau tidak memungkinkan, boleh kita ganti dengan hal antaka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah, atau surah apapun yang kita hafal. Ya, baru kemudian kita melakukan rukun-rukun berikutnya sebagaimana di rakaat yang pertama, dan kemudian kita akhiri dengan tasyahud akhir, baru kita salam. Ya, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab Imam Syafi'i, setelah kita melakukan sholat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk khutbah 2 kali. Ya. Adapun syarat dan rukun secara teori sama persis dengan
syarat rukun yang ada dalam pelaksanaan khutbah sholat Jumat. Dan insya Allah akan ada bimbingan dalam pertemuan berikutnya. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.